Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue nggak ngomongin Vespa klasik, tapi gue ngomongin sesuatu yang di depan kita. Ada yang tahu nggak kira-kira ini Vespa apaan? 1, 2, 3, lo tulis di bawah. Kalau emang tahu ini Vespa apa. Jadi depan gue ini sebenarnya gue bukan baru beli ya. Jadi gue udah sebenarnya pakai dia ini udah sempat touring ke Magelang. Yang dikarenakan waktu itu gue jatuh, jadi gue nggak bawa motor klasik. Akhirnya gue memutuskan untuk mengambil Fastmat. Dan seumur hidup gue sebenarnya gue tuh nggak pernah melirik Fastmat sampai yang Intuit gitu, nggak pernah. Tapi setelah gue timbang-timbang kemarin, apakah gue ngambil motor Jepangan, kayak NMAX, XMAX, atau ya banyak lah ya matic-matic yang orang bilang mungkin big scooter kategorinya. Cuman hati gue tetap terpaku dengan bentuk seksinya Vespa, mau yang klasik maupun modern klasik. Ini masuknya ke kategori modern klasik. Di depan kita ini bukan GTS, tapi GTL, atau orang bilang Gran Turismo. Dia ini sedikit berbeda dengan GTS. Kalau di GTS yang pertama yang paling ketara banget, di bagian tepung sebelah kanannya ini ada kisi-kisi. Tapi kalau di GTL nggak ada, dia flat. Jadi buat gua lebih clean look ya untuk proportion bodinya. Dan lampunya dia lebih rata di bagian belakang dibandingkan dengan GTS yang agak nongol. Konsekuensinya kalau kenapa-napa tentunya agak sulit untuk mencari spare partnya. Karena motor ini masuk ke Indonesia sangat sedikit dan ini masih CBU dari Italia. Jadi masih buatan Italia lah ya. Produksi Italia atau produksi Vietnam gue nggak tahu. Yang penting masih diimpor dari Italia langsung. Yang membedakan dia dengan GTS 150 adalah pertama cc-nya. Dia ber-cc 200 cc dengan berpendingin radiator atau water cooled. Kalau yang 150 yang biasa air cooled atau hanya bergantung pada kipas untuk mendinginkan si mesin itu sendiri. Kalau gua nggak salah, tapi boleh dikoreksi, ini masih mengadopsi sistemnya 3V ya. Jadi dia tidak menggunakan teknologi yang baru karena dia juga umurnya bukan muda. Ini Vespa kalau nggak salah tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi udah cukup tua sebenarnya. Cuman kondisi masih prima dan waktu gua dapat kilometernya ini masih 5.000. Setelah gue bawa touring, gue panas-panasin, sekarang udah mau 8.000 km. Pas gue dapet, motor ini punya kelemahan yang buat gue nggak enak, yaitu suspensinya yang sangat lembek atau ngelimbung. Kalau sendiri masih oke, kalau berdua susah, karena bottom terus ya. Sedangkan gue tuh suka boncengin istri gue kan, nanti gue bahas aksesorisnya ya. Jadi waktu pertama kali gue dapet, langsung gue ganti itu adalah suspensi. Suspensinya gue ini pakai YSS, yang belakang pakai apa sih, G-top ya. Pokoknya G-series lah. Gue beli di Bellissimo waktu itu satu set. Itu sangat signifikan. Jadi langsung lebih nyaman, lebih predictable buat nikung, buat jalanan yang rusak, jauh lebih nyaman lah buat gue. Dan yang kedua yang gue beliin juga spionnya. Ketika gue dapat, spionnya patah satu. Spion dia ini sedikit berbeda dengan spion-spion yang beredar di Indonesia. Tuasnya lebih panjang dan lebih keluar dari stang. Awal-awal gue merasa canggung ya, karena ketika naik, ini kok spion lebar banget. Ternyata mungkin ini diadaptasikan dengan orang-orang Eropa yang bertubuh besar, yang cocok sama gue sih. Ketika naik motor, view-nya lebih dapat aja dia beli keluar. Itulah dia. Windscreen-nya masih seperti biasa, gue tambahkan ini buat pembacaan map gue di sini. Terus gue balik ke bawah, oh ya. Untuk velgnya, gue cuman powder coating, masih velg aslinya. Bannya gue ganti ke Michelin City Grip. Dan ban ini buat purpose yang gue jalankan seperti touring, camping, kadang-kadang medan sedikit berbatuan, makadam sangat rekomen. Dan buat nikung-nikung dalam kecepatan yang masih tahap normal juga masih aman. Kemarin gue jalanin semua. Masalah klien yang lain, gue tuh kalau touring, biasanya tuh gue selalu mengutamakan lampu. Karena senyaman apapun, sekencang apapun motornya, tapi kalau vision gue itu nggak jelas, gue nggak pede.
Karena pandangan kita buat gue nomor satu ya untuk keselamatan. Jadi di sebelah foreknya sini gue menginstal lampu tembak yang gue susun 2, dan buat gue sebenarnya ini bukan posisi terbaik, tapi untuk mempertahankan clean looknya akhirnya gue putuskan gue taruh di bagian forek kirinya ini. Ya foreknya cuma semata wayang sih sebelah kiri. Jadi itulah yang bisa gue aplikasikan. Dan di bagian depan ini kalau kita lihat di bagian klaksonnya juga dia berbeda dengan yang GTS. Dengan Vespa GTS bentuknya beda, yang Italian seperti ini. Untuk lampu sen, gua mikanya masih tetap sama, tapi gua cover dengan cutting sticker berwarna orange. Kalau pakai kuning terlalu pucat, akhirnya gue putuskan warnanya orange. Selebihnya gue biarkan semua standar, tidak ada yang banyak yang gue rubah. Satu hal yang signifikan, ini bukan jok aslinya. Ini gue pakai joknya GTS 300 dan handle-nya harusnya bukan seperti ini ya. Apa sih namanya nih yang buat pegangan? Gue lupa namanya. Apa sih namanya, Lang? Di bagian belakang ini namanya handle lah ya, buat si pembonceng berpegangan. Tapi kenapa harus gue rubah? Akhirnya gue pakai yang buat GTS. Joknya harus dirubah juga, ininya harus dirubah juga. Ini gue pakai mereknya GV. Atas top boxnya gue pakai full aluminium. Karena aslinya dia flat dan box bawaannya itu gue nggak suka. Yang pertama nggak tahan air. Yang kedua pas dibuka itu, ya pokoknya gue nggak suka lah. Gue lebih suka pakai yang ini. Walaupun secara estetik memang kurang cantik. Tapi di poin-poin tertentu gue lebih mengutamakan fungsi daripada sebuah look. Nah inilah diantaranya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi sepengalaman gue menggunakan box ini, di motor ini sangat nyaman. Barang-barang gue di sini, kalau perlu kameranya di sini, dan itu ada opsi lagi jualan senderannya. Jadi ketika gue boncengin istri gue, dia juga merasa nyaman di sini dan cukup kuat. Box ini udah ngikut gue kemana-mana. Gue pakai Buluk XL juga pakai ini. Pokoknya kemanapun gue touring, inilah boxnya. Yang gue ganti-ganti hanya bracketnya. Untuk konsumsi bahan bakar, karena gue kebiasaan pakai 2 tak kali ya, jadi seboros-borosnya 4 tak buat gue masih tetap irit. Dan kenyamanannya sih luar biasa ya. Dari ergonomiknya, riding position gue. Waktu kemarin gue ke Magelang tuh sampai gue nggak ngerasa badan yang capek, pinggang yang pegel, nggak sama sekali. Itulah enaknya si GTL inilah. Dan gue rasa harusnya karena frame base-nya gue riset-riset sama GTS sama, ya sama-sama enak. Cuman power atasnya ini lebih enak. Kita berbicara konfigurasi standar, bukan yang sudah di bore up, diganti aftermarket dan lain-lain, tidak. Semua standar. Cuman gue ganti waktu itu belt CVT. Jadi belt CVT-nya sebenarnya masih nggak apa-apa. Cuman karena udah tua, dari tahun 2008 atau 2006 gue lupa, udah mulai getas, akhirnya gue ganti pakai Malossi. Selebihnya motor ini stok, tidak ada masalah sama sekali. Gue pakai ke Magelang dan kembali lagi ke Tangerang. Gue mengalami satu masalah waktu itu, masalah gue di failure water pump. Nah, cuman ya karena umur ya, ketika kita berbicara electrical, biasanya karena usia. Jadi kemarin gue flashing ulang, gue ganti electricalnya, sensornya gue ganti semua. Dan sekarang mereka, si motor ini tuh udah benar-benar siap buat jalan lagi. Inilah suka dukanya punya GTL. Dan gue sih sayang banget, dan satu hal yang setelah gue pikir-pikir kayaknya ini bakal jadi sesuatu yang valuable ke depannya ya, kayak ET4. Dan harga motor ini juga terus meninggi. Jadi kalau yang berminat untuk simpen motor ini, yuk kita cari yang bagus, kita simpen, kita rawat. Hobi yang menjadi satu nilai investasi. Jadi itu aja konten gue hari ini. Gue mau lanjut lagi jalan-jalan manasin motor karena udah lama nggak dipanasin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.